Di tengah meningkatnya ketegangan militer antara Israel dan Iran, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, pada tanggal 14 Juni 2025 menyatakan bahwa Israel dan Iran kuno pernah menjadi sahabat zaman Kerajaan Persia. Dalam pidatonya, Netanyahu menyebut, "The nation of Iran and the nation of Israel have been true friends since the days of Cyrus the Great." Netanyahu menggunakan referensi sejarah ini untuk menyerukan persatuan dengan masyarakat Iran modern dan menyudutkan rezim penguasa Iran saat ini. Tetapi, apakah pernyataan Netanyahu sesuai dengan yang dinarasikan Alkitab? Mari kita telusuri catatan firman Tuhan untuk memahami relasi kuno antara Israel dan Persia. Inilah dia fakta Alkitab. Kores Agung, Raja Persia yang diurapi Tuhan. Pernyataan Netanyahu Israel dan Iran kuno pernah menjadi sahabat merujuk pada sejarah Alkitab, di mana bangsa Persia, yang wilayahnya kini adalah Iran, pernah membantu umat Yahudi kembali dari pembuangan Babel dan membangun kembali Bait Suci. Kores, atau Cyrus, adalah tokoh kunci dalam relasi awal Israel dan Persia. Dalam nubuat Nabi Yesaya, Tuhan secara langsung menyebut Kores sebagai orang yang diurapinya. Beginilah firman Tuhan, "Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya." Yesaya 45, ayat 1. Kores mengalahkan Babilonia dan kemudian mengeluarkan dekrit yang mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun Bait Suci. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. "Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda." Ezra 1, ayat 2. Ini adalah titik balik dalam sejarah Israel pasca pembuangan. Dalam konteks ini, benar bahwa Persia menjadi sahabat Israel dan alat pemulihan dari Tuhan. Raja-raja Persia lainnya yang mendukung Israel. Tidak hanya Kores, raja-raja Persia berikutnya juga berperan dalam mendukung kehidupan rohani dan politik bangsa Israel, seperti Raja Darius. Ia memerintahkan pembangunan Bait Suci untuk dilanjutkan dan menyediakan bantuan keuangan bagi proyek itu. Ezra 6, ayat 1-12. Raja Artasasta, ia mengutus Ezra ke Yerusalem dengan surat kuasa, serta mendukung pengajaran hukum Tuhan. Ezra 7, ayat 21. Raja Artasasta juga mengizinkan Nehemia pegawainya untuk membangun tembok Yerusalem. Nehemia 2, ayat 1-8. Dari catatan ini, jelas bahwa kerajaan Persia secara aktif berkontribusi dalam pemulihan bangsa Israel, bukan sebagai musuh, tetapi sebagai alat pemeliharaan Tuhan. Kedaulatan Allah di tengah bangsa-bangsa. Pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa Israel dan Iran kuno pernah bersahabat memiliki dasar sejarah dan Alkitabiah yang kuat. Dalam sejarah Alkitab, Persia memang memainkan peran penting dalam pemulihan bangsa Israel dari pembuangan. Salah satu contoh paling jelas adalah ketika Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci. Ezra 1, ayat 1-4. Namun, penting dicatat bahwa Persia kuno membantu Israel bukan karena mereka memiliki keyakinan yang sama, melainkan karena Tuhan yang berdaulat memilih untuk memakai Raja Kores sebagai alatnya. Seperti tertulis dalam Yesaya 45 ayat 4, "Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku." Kores adalah contoh pemimpin non-Yahudi yang dipakai Tuhan untuk memenuhi maksud ilahi, meskipun ia sendiri tidak mengenal Allah secara pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan Allah melampaui batas agama, etnis, dan politik. Seperti dikatakan dalam Daniel 2 ayat 21, "Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian." Di tengah konflik global, kita dipanggil bukan untuk mengutuk, tetapi berdoa agar Tuhan menyentuh hati para pemimpin, termasuk di Iran, Israel, dan negara-negara lain. Berdoalah untuk raja-raja dan semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tenteram. 1 Timotius 2 ayat 2.
Anda butuh didoakan? CBN memiliki layanan doa yang siap dalam 24 jam untuk melayani dan berdoa untuk Anda. Mari hubungi layanan doa CBN di nomor 0822150022424. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.